Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, apakah kalian sering mendengar nama Nabi Muhammad SAW? Apakah kalian mengetahui bagaimana sih kisah Nabi Muhammad? Dan apakah kalian sering membaca sholawat Nabi? Anak-anak, Nabi Muhammad adalah teladan umat Islam. Beliau memiliki akhlak mulia, baik hati, pemaaf, dan juga jujur. Saat Nabi Muhammad lahir didahului dengan peristiwa serangan pasukan gajah di Mekah. Oleh karena itu, tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut sebagai Tahun Gajah. Sub materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Setelah peristiwa serangan pasukan gajah, Nabi Muhammad SAW lahir. Ia lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ia merupakan putra Abdul Muthalib. Abdullah meninggal sebelum Muhammad lahir. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdul Muthalib sangat senang dengan kehadiran cucunya. Muhammad adalah nama pemberian kakeknya. Abdul Muthalib berharap agar cucunya menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Nabi Muhammad disusui dan dirawat oleh Halimah Sa'diyah. Ia dikembalikan kepada Aminah pada usia 4 tahun. Saat Muhammad berumur 6 tahun, Aminah meninggal karena sakit. Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Muhammad diasuh oleh kakeknya hingga usia 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, ia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad senang membantu pamannya untuk mengembala ternak. Ia sangat pandai mengembala. Saat tumbuh dewasa, Nabi Muhammad mulai ikut pamannya berdagang ke pasar. Muhammad juga memiliki kepandaian dalam menawarkan barang dagangannya. Apa yang ia jual selalu banyak pembelinya. Nabi Muhammad SAW akhirnya menikah pada usia 25 tahun dengan pedagang kaya bernama Siti Khadijah. Gimana? Sudah paham ya tentang kisah Nabi Muhammad SAW? Kita beralih ke subbab yang kedua yang akan kita pelajari yaitu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat luhur dan mulia yang membedakannya dengan manusia biasa. Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seperti hadis yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun sifat yang dimiliki Nabi Muhammad adalah yang pertama adalah sidik. Sidik berarti jujur. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sopan, tidak pernah berbohong, dan selalu berkata benar. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan ajarannya. Nabi Muhammad pasti menyampaikan ajaran Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak mungkin berdusta. Adapun sifat yang dimiliki Nabi Muhammad yang kedua yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Nabi Muhammad selalu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran. Seperti saat menyampaikan wahyu Al-Qur'an, tidak mungkin Rasulullah menyembunyikan ajaran dari Allah. Untuk yang ketiga yang dimiliki Nabi Muhammad yaitu sifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad adalah orang yang dapat dipercaya. Beliau tidak pernah berdusta dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Seorang Rasul tidak akan mengingkari janji-janjinya. Untuk sifat yang keempat yaitu fatonah. Fatonah artinya cerdas atau pandai. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat cerdas dan juga bijaksana. Beliau selalu menyampaikan kebenaran ayat Al-Quran dengan penjelasan yang bagus sehingga banyak yang masuk Islam. Untuk sub yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu tentang meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Allah memuji ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4.
Kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Uswatun hasanah berarti suri tauladan atau contoh yang baik. Perilaku sehari-hari yang dapat dicontoh dari sifat Rasulullah adalah yang pertama sidik. Contohnya apa? Pertama, mengerjakan sendiri dan tidak menyontek saat ujian. Yang kedua, mengatakan hal yang sebenarnya. Yang ketiga, mengakui jika berbuat salah. Dan yang keempat, segera minta maaf jika bersalah. Untuk sifat yang kedua yaitu tablik, yang artinya menyampaikan. Banyak sekali perilaku di kehidupan sehari-hari kita yang mencerminkan sifat tablik. Di antaranya yang pertama, saat diminta ibu untuk belanja di warung, jika ada uang kembalian diberikan kepada ibu lagi. Yang kedua, menjelaskan pelajaran kepada teman yang belum paham. Dan sifat yang ketiga yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Contoh, yang pertama, menepati janji dan tidak mengingkarinya. Yang kedua, jika dipercaya menjadi ketua kelas harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Dan yang ketiga, menyampaikan pesan yang dititipkan kepada kita. Sedangkan untuk sifat Rasulullah, fatona, atau yang bisa kita kenal cerdas atau pandai, perilaku yang mencerminkan sifat tersebut contohnya adalah rajin belajar agar mendapat nilai bagus, rajin mengaji agar mahir membaca Al-Quran. Itu adalah contoh perilaku keseharian yang mencerminkan sifat-sifat Rasulullah yang patut untuk kita teladani. Sudah paham ya sampai sini? Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.